Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Supirdi Riyandi dengan NPM 247820033, dan kali ini saya akan mengerjakan tugas video penjelasan ya dari lab 14, yaitu penyempurnaan dan dokumentasi. Nah, di sini tujuan dari lab 14 ini adalah mahasiswa dapat menambahkan validasi ya. Validasi dari kode yang saya buat, terus kedua ada dasarnya, keamanan dasarnya, terus yang terakhir ada dokumentasi API. Nah, karena sudah saya kerjakan di sini, saya akan langsung lanjut ke dalam video penjelasannya. Nah, dalam video penjelasannya ini dia mengandung beberapa poin, 4 poin tepatnya. Poin pertama itu adalah deskripsi mengenai API dan juga API yang dibangun dalam kode saya. Terus ke dalam yang kedua ini yaitu penjelasan mengenai endpoint yang dibangun dalam API. Yang ketiga ini ada keamanan, ya, keamanannya, autentifikasi, terus juga ada otoritasi ya. Jadi dalam keamanan ini ada dua ini ya yang nyambung. Terus yang terakhir itu ada programnya, demo program. Jadi saya akan merunning program saya menggunakan Postman, lalu saya akan menjalankannya. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi sebelum saya menjelaskan semua kode saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai REST API. Nah, REST API itu apa sih? REST API itu singkatan dari Representational State Transfer Application Programming Interface ya. Jadi ini adalah sebuah arsitektur standar yang digunakan untuk membangun sebuah layanan web atau web server. Nah, dalam web server ini dia memungkinkan sebuah aplikasi atau sistem itu saling berkomunikasi. Nah, berkomunikasinya itu dia melewati HTTP. Jadi dia menggunakan HTTP. Kenapa HTTP? Karena nanti kita akan menggunakan internet. Internetnya seperti apa? Nah, di situ kita akan langsung menjelaskan ke dalam sini ya. Dalam kode pertama ini yaitu ada yang saya ambil itu ada beberapa modul ya. Modul pertama itu ada modul flash ya, from flash. Dia akan mengambil flash, JSONify, terus juga ada request. Nah, apa sih flash itu? Nah, kalau flash ini sebenarnya dia sebuah web ya, web atau framework ya, atau framework. Dia itu ya semacam membuat web gitu dia. Nah, dia itu ditulis dengan bahasa Python. Nah, Flash ini digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web seperti biasa. Nah, kenapa kita menggunakan Flash? Karena dalam Flash ini juga kita bisa membangunnya dalam halaman HTTPL ya, HTML ya, HTML. Nah, dalam Flash ini keunggulannya ya, ada beberapa keunggulan ketika kita menggunakan Flash. Yang pertama itu dia ringan, terus dia simple dan juga lebih cepat. Karena ringan jadi dia lebih cepat, makanya kita menggunakan Flash. Nah, kita selanjutnya di sini ada form model ya. Ini adalah model atau modul yang saya buat sendiri, yaitu di sini ada model. Dalam model ini dia akan mengimport pertama itu DB, terus ada user ya, usernya. Karena kita ini kan sebelumnya kita akan membangun sebuah program yang berisi tentang peminjaman film ya, atau mungkin rental film. Nah, makanya di situ nanti pasti ada usernya. Terus yang kedua juga ada movie apa aja sih yang bakal ada. Terus yang ketiga, karena ini tentang rental, berarti kita akan masuk ke dalam rentalnya. Oke, kita akan selanjutnya di sini ada Flash. Selain kita menggunakan Flash, kita juga menggunakan JWT ya. Apa sih JWT itu? JWT itu semacam ini ya, JWT itu singkatan dari JSON Web ya, JSON Web Token. Nah, seperti namanya JSON Web Token, berarti dia ini berfungsi sebagai autentifikasi. Dia berfungsi sebagai keamanannya. Nah, dalam JWT ini dia ada yaitu adalah sebuah format token yang digunakan untuk autentifikasi dan juga otorisasi dalam web modern. Nah, JWT ini biasanya digunakan sebagai
JWT juga biasanya digunakan untuk menenkripsi sebuah teks. Jadi misalnya nanti kita dalam token-tokennya itu dia akan munculnya itu terenkripsi ya. Jadi supaya orang-orang juga nggak asal bisa inget gitu tokennya. Jadi lebih aman ya. Oke, selanjutnya di sini ada from SQL Academy ya. Kita juga menggunakan SQL Academy itu sebagai database-nya. Nah, database ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang akan kita gunakan dalam ini, dalam code-code kita ya. Ya, dalam code-code kita, dalam program kita. Database-nya ini, keuntungannya kita menggunakan database adalah yang pertama, pasti karena dia akan menyimpan data kita kan datanya. Nah, misalnya nih, sebelum kita menggunakan database atau ya database, biasanya program yang kita jalankan itu seperti yang kemarin itu ada program mini project 1 tentang smart home. Nah, itu kan setiap apapun yang kita input semuanya ketika kita jalankan ulang nanti dia akan ngulang kembali. Nah, tapi beda dengan ketika kita sudah menggunakan database. Nah, jadi nanti semua yang ada yang akan kita input dia akan tersimpan. Nah, tersimpannya di mana? Tersimpannya itu di filenya nanti bebas namanya, tapi dia formatnya itu DB ya, atau database. Nih, nanti dia akan seperti ini. Nah, dia tersimpan. Jadi ini mau sampai kapanpun juga sebelum yang penting nggak dihapus aja dia nggak bakal hilang gitu. Oke, selanjutnya di sini ada app name-nya, app flash-nya name. Jadi di sini ada beberapa app config ya. app.config yaitu pertama ada SQL Academy ya, itu SQL Academy database URI. Jadi di sini akan menyimpan untuk menyimpan ininya akan membuat sebuah file untuk menyimpan database. Nah, database-nya itu namanya apa? Di sini saya buat namanya movies.db. Movies.db itu yang ini ya. Oke, selanjutnya itu ada SQL track modifier. Terus di sini ada app config, di sini ada JWT secret key. Jadi di sini dia akan membuat secret key ya. Sebenarnya secret key-nya itu seperti token yang ketika kita gunakan dalam untuk login dan segala macamnya. Nah, di sini sebelum merequest ya, sebelum kita memulai program kita, nanti dia akan membuat sebuah tabel. Tabelnya itu buat apa? Dia itu akan membuat tabel untuk menyimpan, sebenarnya untuk menyimpan ya semuanya, semua isi-isinya nanti, misalnya dalam user dan juga movie-nya, dia nanti akan disimpan dalam sebuah tabel. Nah, tapi sebelum itu dia, kalau misal belum ada sama sekali, dia akan create tabel dulu. Nah, terus ini di sini ada dev role record-nya. Ini dalam kode saya nanti kan ada role ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Kita akan lanjut ke dalam endpoint aja. Nah, di sini ada endpoint, tapi saya sudah membuat endpoint terpisah ya. Ini sebenarnya sama ini. Ini di sini ada 17. Nah, tapi di sini saya udah buat di sini ada 18. Karena apa? Karena di sini ada tambahan 1. Nah, tambahan 1-nya ini adalah kalau ketika kita login biasa aja pertama kali, misalnya saya masuk ke dalam Postman-nya, dia akan memunculkan ini. Nah, ini berisi tentang menampilkan daftar endpoint. Nanti ketika kita mulai semuanya, pokoknya dia akan menampilkan data endpoint. Mungkin kita coba aja ya. Postman dulu. Oke. Kita masuk dulu ya. Jadi ini dua item. Ya, jadi kita jalankan dulu. Untuk menjalankan ini ya, kita jalankan dulu servernya.
Setelah servernya nyala, baru nanti kita bisa jalankan dalam sini. Nanti untuk menjalankan sebenarnya kita klik di sini ya. Ada http dot ininya, localhostnya. Tapi di sini sudah ada. Kita coba aja ya. Klik, copy aja. Copy saja. Modif. Nah, nanti deh. Nah, jadi nanti dalam endpoint pertama nih, kalau kita ini aja, nah dia akan memunculkan endpoint, jadi data endpointnya. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, biar nanti sebagai user bakal mudah buat tahu sebenarnya ada endpoint apa aja. Misalnya di sini ada delete, ada get. Jadi di get ada post juga, ada put. Nah, jadi semua yang dapat dijalankan dalam program ini bisa diketahui dalam menu pertama atau ini tanda miring, garis miringnya. Oke, selanjutnya itu ada kedua, ada endpoint login nih. Nah, di sini login saya juga sudah memberikan yang bisa hak aksesnya, tabel hak akses. Jadi yang bisa tadi kalau ini semuanya bisa mengakses dari tamu. Misalnya kita belum login, kita bisa akses untuk menampilkan semua endpoint. Member juga bisa, admin juga bisa. Kalau login semuanya bisa. Nih, semuanya bisa. Nah, login ini dia menggunakan metodenya itu post. Menggunakan metode post. Terus dia ketika sudah login nanti dia akan mendapatkan JWT. Nah, mungkin kita cek aja di kodenya ya. Nah, ini ketika dia login, nah dia akan ada request.getJSON. Nah, jadi dia itu akan meminta data dari JSON-nya. Dia akan masuk ke dalam database kita, terus dia akan lihat nih sebenarnya apa yang mau diketik. Nah, yang diketik pertama itu kan ada user atau username. Nanti misalnya username-nya itu ada Yusuf 1. Nah, dia akan cari nih, ada nggak sih username ini? Kalau nggak ada, dia akan munculkan error. Ya. Terus selanjutnya kita masukin password juga. Nah, kalau misalnya kita masukin passwordnya, dia akan ngecek lagi nih dari requestnya. Pokoknya kedua ini akan dicek dalam database kita. Kalau misalnya ada, baru dia akan lanjut. Tapi kalau enggak, ya nanti dia akan munculkan error ya, error invalid credential. Gitu. Selanjutnya di sini ada user register ya. Nah, register juga ini bisa diakses sama semua orang. Metodenya adalah post. Nah, ini seperti namanya register, berarti dia akan membuat sebuah user baru. Nah, usernya ini dia akan masuk ke dalam member. Ya, dia akan masuk sebagai member. Tapi kita juga bisa nambahin dalam user, misalnya kita mau login nanti role-nya bisa kasih member. Nih, kalau kita lihat di sini ya. Oh, belum, itu di bawah. Nanti kita langsung ke movie aja dulu. Nanti di sini ada movie. Kalau movie ini metodenya adalah get. Jadi dia akan menampilkan semua film yang ada. Nanti itu di running program aja. Dia akan menampilkan menampilkan semua film yang ada. Nah, ini bisa diakses semua. Bisa guest bisa ngakses, member bisa ngakses, terus admin juga bisa ngakses. Di sini ada movie ID, jadi kita akan mencari movie sesuai ID-nya. Nah, ini sama juga, dia bisa semuanya bisa ngakses. Terus kita bisa nge-search sesuai genre. Nah, kita akan mencari movie sesuai genre, semuanya juga bisa ngakses karena masih dalam ini awal ya. Sama kalau misalnya kita dalam login sebuah aplikasi streaming kan kita semuanya bisa ngakses walaupun kita belum login kan. Nah, yang baru di sini adalah tambah film. Nah, kalau dalam tambah film ini, oh ya,
Nah ini movies ya. Ini ada movie ID. Jadi dalam get movie ID ini ada movie.query get movie ID. Jadi nanti dia movie ID-nya ini ya, movie ID nanti kan ada sesuai dalam nanti di running program aja deh. Nanti kan sesuai dalam ketika sudah ada movie-nya, nanti kan dia ada movie ID-nya. Jadi dia bisa nge-search sesuai dengan movie ID yang muncul berurutan ya biasanya. Terus kalau misalnya kita cari dalam movie-nya itu dia if not movie, misalnya kita nomornya itu lebih gitu atau mungkin uh, ya kita misalnya movie kita cuma ada sampai 11 tapi kita ngetiknya 12, nanti dia akan memunculkan sebuah error return JSON file error yaitu movie not found, yaitu 404 ya, not found. Terus dia akan masuk kembali lagi ke awal ya, SD. Terus di sini ada, nah ini post, baru yang post tadi ya. Post ini untuk menambahkan film, menambahkan movie yang ada dalam kode kita. Nah ini metodenya post ya, dia akan menambahkan film baru. Nah ini untuk hak aksesnya ini yang bisa melakukan cuma admin. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tamu, kalau dia cuma member terus dia bisa nambahin film kan mungkin kita misalnya dalam platform streaming deh, platform streaming terus ternyata movie yang ditambahin oleh member ini dia belum dapat lisensi gitu, atau mungkin movie-nya nggak baik buat ditonton gitu. Nah itu kan nggak baik. Jadi cuma admin doang yang bisa nambah. Apalagi kalau guest kan kita nggak tahu dari mana dia daftar aja belum ya kan. Nah di sini ya untuk post ya, di sini ada JWT required. Nah berarti nanti akan saya jelaskan lebih detail di bagian keamanannya. Nah dalam sini dia akan seperti biasa ya, merequest get JSON ya. Jadi dia akan melihat dari JSON-nya ada atau belum gitu. Nah kalau enggak, dia akan di sini nih, dia akan movie, dia akan masukin title ya, title data. Di sini ada title, terus genre, terus ada add movie. Kalau misalnya udah, dia langsung di add movie, baru di sini ada commit. Nah setelah itu dia akan lanjut lagi ke awal, return lagi deh. Selanjutnya di sini ada movie ID ya. Di sini untuk put ya, mengupdate data film. Jadi misalnya kita mau update data filmnya, misal film saya itu film Jumbo, terus kita mau update bahwa Jumbo ini ternyata genrenya slice of life, bukan adventurer. Nah kita bisa update dengan menggunakan movies terus di slash ID baru di put. Nah ini bisa akses lagi-lagi cuma admin, karena kalau yang lain asal update dia nggak bisa gitu, karena kan namanya juga yang punya bukan member, bukan apalagi guest gitu. Terus di sini ada delete. Nah kalau ngapus film apalagi itu cuma bisa di admin aja. Nah ini metodenya delete ya, pasti delete, menghapus. Terus di sini ada ubah status kesediaan film. Nah ini lagi-lagi yang bisa cuman admin, karena kalau kesediaan filmnya yang ubah dari member itu bakal error. Sebelumnya kalau misalnya ternyata movie-nya belum bisa tersedia, tapi guest dan member ini mengubahnya tersedia kan nggak bisa gitu. Nanti dia malah error sistemnya. Terus di sini ada movie rent ya. Ya ini untuk menyewa film. Untuk sewa film ini dia bisa dilakukan oleh dua sekarang ya. Guest itu nggak bisa, tapi dilakukan sama member dan juga admin. Ya karena kan kalau kita mau menyewa film biasanya itu, atau mau membeli sesuatu, kita harus punya kepercayaan terlebih dahulu. Gimana cara dapat kepercayaannya? Membernya. Ya bisa login dulu deh. Kalau kita mau belanja di toko-toko juga harusnya kita login dulu dan ngisi-ngisi data supaya bisa terpercaya gitu.
ini ngerennya sesuai ID ya. Terus ini ada rental, get, kita bisa ngelihat semua data rental, lihat semua rental yang film apa aja yang udah di rental. Nah itu yang bisa ngelihat pasti cuman admin. Buat apa si guest sama member ini bisa ngelihat data yang di rental kan? Terus di sini ada post, yaitu melakukan proses sewa film ya. Untuk proses sewa film ini cuma bisa dilakukan sama member ya. Buat apa kan si admin kita, dia yang punya film, dia malah mau ngerental film kan, buat apa? Terus ini Mi Rental, ya ini untuk melihat riwayat rental milik user. Jadi user yang punya ini dia bakal bisa ngelihat riwayat apa yang udah di rental sama dia. Nah ini metodenya get ya. Nah ini yang bisa ya, karena Mi dari usernya ya, berarti cuma usernya aja. Terus di sini ada user, di sini ada post, itu menambahkan user. Nah ini untuk menambahkan user ini cuma bisa dilakukan oleh admin ya, karena dia misalnya dia mau nambahin user baru. Kalau register beda sama nambahin user ya. Nah ini biasanya kalau nambahin user ini nambahin admin biasanya, atau ngubah ya, nambahin admin. Kalau nambahin member sebenarnya bisa aja, cuman biasanya kan kalau member dari diri sendiri, dari guest ini dia ngambilnya dari register. Ini bisa ngelakuin makanya cuma admin. Terus di sini ada get ya, kita bisa melihat semua user ya. Kalau melihat semua user kan namanya privasi ya. Untuk keamanan juga pasti yang harusnya cuman admin aja. Kalau semua bisa ngelihat itu melanggar privasi. Terus di sini ada user ID. Di sini untuk update user data ya, kita bisa put ya, berarti put kan ngupdate data. Nah ini kalau diri sendiri bisa ya, ngupdate user sendiri kan pasti bisa, sama admin juga bisa ngupdate. Terus user ID, kenapa di sini admin bisa ngupdate ya? Mungkin misalnya dia lupa atau dia kesulitan untuk ngupdate, jadi admin juga bisa ngupdate. Atau mau nge-blacklist nih orang juga bisa juga. Terus user ID buat nge-delete ya, nge-delete akun itu cuma bisa dilakuin sama diri sendiri ya. Kalau misalnya member tapi bukan member sendiri, itu dia nggak bisa. Jadi harus yang delete itu diri sendiri sama admin. Oke, selanjutnya kita akan langsung lanjut ke dalam keamanan ya. Kita akan lanjut ke dalam keamanan. Jadi dalam keamanan ini kita mengambil beberapa sistem ya, mengambil sebenarnya satu ya, JWT ya, JWT. Jadi itu kan JSON, JWT itu JSON Web Token ya. Jadi dalam JSON Web Token ini ya, buat keamanan, kenapa kita pakai JSON Web Token? Jadi misalnya ketika kita mau login ke dalam suatu live streamingan gitu, misalnya kita mau ngeren, apalagi ini tentang membayar ya, ngeren sebuah film. Kalau ngeren kan kita butuh duit. Nah kalau misalnya kita nggak pakai token, misalnya itu akan sangat cepat buat dihack orang gitu, buat di manipulasi gitu. Kalau kita punya token, apalagi tokennya ini kita cek satu token ya. Ini password, sebenarnya ini password, tapi nanti ada token. Nanti kita lihat di ini aja, di running program. Nah nanti kira-kira begini. Nah ini kan banyak banget nih. Nih, kalau token seperti ini kan sangat minim ya, minim untuk diketahui oleh pihak lain gitu, kecuali diri sendiri. Karena kan kita hafal kodenya. Nah dalam ini keamanan itu pertama ada token, terus kedua juga ada enkripsi kode yang tadi itu, enkripsi password. Udah yang tadi lah ya. Nah enkripsi password ini kita menggunakan word security. Nah word security ini dia akan generate password hash. Jadi akan auto menggenerate password hash, terus juga dia ngecek hashingnya. Nah pokoknya semuanya itu udah disangkutin sama browser security ini. Nah di situ kita bisa atur ininya, hashing passwordnya. Di sini ada hashing passwordnya.
Hasing passwordnya itu kita bisa atur berapa banyak. Nah, di sini maksimalnya diatur dalam 255 ya, atau diatur di sini 255. Nah, terus di sini ada ya generate password hashing. Ya, terus abis di generate dia langsung ngecek hashing passwordnya. Oke, mungkin buat security-nya, uh, security-nya itu dia nyambung sama otoritas tadi. Kan tadi kan udah ada saya jelasin tentang otoritas ya. Nih, jadi dalam otoritas ini dia ketika kita mau melakukan sesuatu kita membutuhkan namanya token tadi. Nah, setiap token itu berfungsinya beda-beda. Misalkan token admin dia bisa melakukan banyak hal, tapi yang mungkin ada beberapa yang emang sebenarnya bukan nggak bisa dilakuin, tapi emang buat apa dilakuin. Kayak satu pertama rental ya, rental ngapain dia ngerental kalau dia yang punya sendiri kan, apalagi ya buat apa dia ngerental. Terus mi rental ini sebenarnya kita bisa ngelihat riwayatnya dari sini ya, dari tadi ada apa namanya, melihat status film, pokoknya semua, lihat semua. Nah, ini nih, lihat semua data rental. Nah, bisa lihat dari sini. Nah, kalau Mi Rental ini kan dia khususnya buat user yang pengen lihat sebenarnya history rentalan dia. Jadi sebenarnya dia ngelihatnya itu nggak buat satu user doang, tapi dia ngelihatnya langsung ke semua user. Nah, seperti yang tadi itu ada otoritas, makanya di sini ada namanya JWT token. Nih, JWT recruit. Nah, jadi setiap movie yang tadi-tadi itu yang udah masuk ke dalam yang cuma bisa dilakukan sama member atau sama admin, nah itu nanti dia akan menambahkan at JWT recruitment. Jadi dia butuh tokennya lah istilahnya untuk melakukan itunya, itu butuh tokennya buat melakukan sesuatu. Token tuh ada banyak ya. Nah, kita akan langsung contohkan running programnya aja. Buat running program, pertama-tama ya mungkin kita ulang aja. Ctrl C. Ini buat keluarnya dia pakai Ctrl plus C. Nah, itu kita jalan aja. Python, untuk menjalankan pertama-tama itu kita harus menjalankan servernya dulu. Kalau servernya belum dibuka kan nggak mungkin kita bisa masuk. Jadi kita jalankan server, enter aja. Oke, dia akan langsung masuk seperti ini. Aduh, langsung ke dalam Postman. Nah, ini kita sign aja ya. Di menu awal nih ya, di menu awal itu ada endpoint. Jadi buat newbie dan segala macamnya yang memang baru tahu dari awal kan, belum tahu seluk beluknya, dia bisa lihat beberapa endpoint yang bisa diaktifin atau dijalanin dalam program kita. Oke, kita akan coba satu-satu ya. Kita akan coba dari yang bisa dilakukan oleh, kalau login nantinya login terakhiran. Berarti user register juga kita akhir aja. Kita ke movies ya. Kalau buat nyelet movies sebenarnya gampang aja. Kita tambahin slides terus kita ketik movies ya. Movies, nah get movies itu untuk lihat semua movies. Nah, ini jadi kita bisa ngelihat moviesnya nih, apa aja movie yang tersedia. Yang pertama itu ada Jumbo, ini ada, kita bisa ngelihat genrenya. Terus ini kita bisa ngelihat ID-nya buat apa, ID-nya ini nanti kita gunakan untuk merental. Kita juga bisa ngelihat khususnya aja, misalnya movie kalau kita mau lihat ini doang, mau ngelihat cuman dari ID tertentu, misalnya satu, dia akan muncul, oh salah, bisa ID kan.
Nah, ini salah ketik yang tadi saya pencet A, saya pencet I. Nah, kalau kita mau lihat khusus aja misal di ID berapa, nah kita bisa lihat nih, ID 1 itu jumbo. Kalau kita ganti ID jadi 9, dia akan muncul One Piece film Red. Ya, sesuai dengan ID-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ini apa lagi ya. Terus, nah ini bisa nyari sesuai genrenya. Mesti search genrenya adventurer. Hmm, 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 hmm. Oh ini adventurernya A-nya gede ya. Pantas nggak muncul tadi. Kita setelah aja adventure. Nah, di adventure ini ada beberapa judul film. Itu ada Jumbo dan juga ada Suzume. Nah, terus selanjutnya kita akan cobain poin lainnya. Uh, 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 uh. Oke, selanjutnya kita akan coba register ya, user register. Jadi sini metodenya post. Terus kita akan coba. Kita masuk ke Postman, terus kita gantiin register harusnya udah bisa. Login. Ngerental. Ya udah, di sini aja. Post, terus di sini user register ya. User register. Nah, untuk meregister kita akan mulainya dari body ya, di body. Jadi setelah itu kita pakai kurung kurawal ini, baru kita enter aja, mungkin kita ketik aja lah ya. Kita kurung kurawal, kita enter di sini, kita ketik, kita buat tanda petik. Nah, tanda petik ini kita isi username, baru kita username, oh username baru kita ini klik 2, baru di sini username-nya pakai apa, kita kasih Yusuf 3, Yusuf 2 lah ya, Yusuf 2 belum, Yusuf 2. Terus jangan lupa kita kasih koma, baru di enter lagi, baru nanti password di sini. Password, terus dikasih dikasih klik 2. Di sini passwordnya 1 2 3 4 5 6. Nah, kita enter. Nah, setelah itu kita send ya. Nah, user register. Nah, kalau kita cek di sini nama Yusuf, dia akan tersimpan ke dalam file DB-nya. File DB-nya ya. Open anyway. Dalam user harusnya dia Yusuf 2 muncul. Terus passwordnya yang tadi yang pertama 1 2 3 4 5 6. Nah, dia akan terenkripsi di sini. Nah, itu sekali lagi dari password yang sesimpel itu dia bisa supaya nggak kelihatan gitu. Nah, selanjutnya kita login pakai Yusuf 1 aja. Login.
Nah, ini login itu kita pakai post, metodenya post, terus langsung ini /login. Nah, Yusuf di sini ya. Kita loginnya pakai Yusuf 1, passwordnya itu password 123. Kenapa kita pakai ini? Karena di sini udah banyak melakukan, nah intinya login aja. Nah, setelah login kita butuh ini ya, kita butuh token ya buat mengakses beberapa hal. Oke, register sudah, ini sudah, login sudah, ini sudah, ini sudah. Oke, movies. Sekarang untuk menambah film baru. Nah, kalau buat menambah film baru di sini kita harus pakai admin. Oh, jadi kita login ulang ya. Kita login pakai admin. Kita tambah aja biar ini dihapus saja. Change coba ini gate-nya apa saja. Kita login sebagai admin. Admin 1, passwordnya yaitu admin 1. Kedua 3. Kita login. Jebret. Oh, ini register ya. Mohon maaf. Login. Post. Nah, ini dia adminnya sudah ada. Dan tokennya kita bisa langsung ke dalam movies post. Itu untuk menambah film baru. Oke, kita plus aja. Kita copy saja. Di postman kita buat baru ya. Oh, ini sudah ada nih. Save saja. Kita akan jadi sih mau ngapain? Oh, ini movies post tambah film ya. Nah, ini kita tambahin filmnya di sini, datanya raw, lalu kita klik seperti biasa, kita gunakan kurung kurawal, enter, terus di sini kita akan ketik filmnya apa yang kita ambil. Jadi yang pertama itu kita kasih title-nya dulu. Title langsung di sini kita kasih titik 2, namanya apa, untuk filmnya film ngasal aja lah ya, Japan. Nah, film Japan kita koma, terus di sini ada genre, titik 2, genrenya country. Genrenya apa ya,
adventurer, adventure aja. Oke, setelah itu kita send. Oh, ini kita ingat post ya, metodenya post. Oke, kita send. Oh iya, jangan lupa ketika kita mau nambahin, karena kita butuh akses, jadi kita tambahin akses dari tokennya si admin. Nah, ini kalau misalnya dia nggak nambahin token, dia akan muncul missing authentication header. Nah, kalau misalnya kita, waduh, untuk yang admin nih. Nah, ini si admin, kita tambahin tokennya si admin, ini dia akan bisa berhasil loh. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V, terus kita lanjut. Nah, ini ya bisa masuk ya. Available-nya itu buat bisa di iniin. Available-nya true. Terus di sini ada genre, terus ada ID-nya ID 11, berarti film ke-11. Di sini ada title-nya itu Japan. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke ini. Udah juga ya. Langsung ke dalam put Movies ID. Jadi kita bisa mengupdate data film. Hmm. Input body, misalnya ini genre-nya jadi set, romance saja. Nah, harusnya ini put authentication-nya udah diisi. Kalau put ini kan dia buat mengubah data ya, ngupdate data, ngupdate filmnya. Nah, kalau kita ini, oh salah, method not allow. Loh, why bro? Oh ya, output di sini kita butuh yang namanya buat ID-nya. Nah, kita mau ngupdate. Nah, kalau kita mau ngupdate itu kita butuh ID-nya supaya dia tuh tahu apa yang mau diupdate gitu. Nah, harusnya ini bisa di-update. Nah, hasilnya jadi ya intro, genre romance, title Japan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke delete. Ini delete. Nah, harusnya delete ya ini. Delete, hapus film. Ya, kita delete aja. Kalau delete, langsung delete aja suara. Coba ya. 11 terus kita ganti jadi delete. Title Jepang nggak jelas kamu, berarti kita langsung delete aja. Oke, bisa movies deleted. Oke, kalau misalnya kita di ID yang beda, harusnya moviesnya udah keganti ya di sini. Ini udah open anyway. Nah, di sini dia sudah terganti, udah nggak ada lagi ya. Kalau misalnya kita mau delete dari yang lain, misalnya yang nggak ada, misalnya 14 kita mau delete, maka dia akan muncul movie not found. Not found lagi lah ya. Oke, kita sudah sampai di sini, udah delete movie ID, udah movie status. Ini untuk mengubah kesediaan status. Nah, tapi sebelum itu kita cek movie-nya apa aja yang ada gitu. Misalnya
Nah, kita masuk lagi dalam movie. Apa aja di sini? Get movie. Ini yang true. True-nya ada di ini. Si Jumbo true. Nah, ini yang false, yang tidak tersedia itu adalah The Dark Knight. Kenapa The Dark Knight ini? Karena ini sudah dipinjam oleh Yusuf. Yusuf 1. Jadi kita akan ubah lagi available-nya menjadi true ya. Jadi tadi kita untuk masuk ke peminjaman itu movies satu side, movies ID-nya berapa baru status kita put ya. Movies trip ID 2 status body. Di sini yang kita ubah adalah available. Available available. Nah, itu jangan lupa ini. Terus titik 2. Di sini kita ganti true. Oke. Kita coba ya. Oh ya, ini jangan lupa ya. True. Tunggu deh. Ingat ya, untuk metodenya put jebret. Nah, moviesnya tadi yang pertama available-nya false jadi true. Kalau misalnya kita ganti di sini yang jumbo jadi ini, di movie 1 kita jadi false, bisa juga. Nah, begitu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam put status udah movies rent. Nah, ini kita baru masuk ke dalam kita login ke dalam Yusuf. Kita login ulang ya, karena kalau misalnya kita udah login dan login di tempat yang lain, dia tokennya nggak bakal berfungsi. Nah, kita contoh ya. Misalnya nih, pakai SIM tadi. Nah, ini si admin, harusnya dia nggak bakal berfungsi lagi. Kenapa? Karena kan kita setting supaya loginnya cuma bisa sekali. Misalnya tadi kita put. Nah, kasih ini Ctrl A, Ctrl V, send. Masih mau dia, harusnya nggak mau, tapi udah ya. Oke, selanjutnya ini di Yusuf. Kita akan lanjut ke ini. Movies Rent, siapa? Film. Movies Rent ID. Movies Script Rent. ID-nya berapa? ID-nya 2. Dark Knight. Yang tadi 1 udah ini. Get post. Kita put ya.
kita put terus authentication-nya ini kodenya jangan lupa Ctrl V, kita send. Terus kita send. Nah, kita rent. Nah, ini Move in the Dark Knight rented successful. Terus kalau kita lihat statusnya di sini, ya kita lihat di sini aja. Aduh, sini di rental. Nah, itu yang ke rental adalah di ini 7 movies 2. Nah, kalau kita lihat dari moviesnya, ininya buat status rentalnya, available-nya itu dia 0 ya. Itu. Oke. Selanjutnya kita lanjut aja ke dalam. Nah, ini buat melihat semua data rental. Oke, kita get berarti ya. Rental. Kita get, terus authentication-nya kita ganti yang ke ini. Oh, ini karena semuanya copy. Copy, get, profit. Token has expired tuh kan, nggak bisa dia karena sebenarnya ini diatur sebenarnya kalau nggak dari sebenarnya diatur dari waktu ya, jadi tokennya itu diatur sesuai waktu, jadi nggak bisa. Nah, itu kita harus login ulang, send min. Ini nanti dia ke refresh lagi, tokennya harus sudah bisa dipakai. Copy terus ya, kontrol kontrol V, kontrol V. Nah, ini kita bisa melihat film yang udah di rental, yaitu ada satu si Jumbo, terus kedua si Dark Knight. Oke. Selanjutnya, pos. Kita melakukan proses sewa. Rental. Jadi ini pakai member. Rental. Terus rental body di sini authentication-nya kita pakai member ya, karena cuma bisa pakai member. Kita send aja ulang. Lihat ya. Login. Kita copy jadi langsung di sini. Ctrl A, Ctrl V. Oke, ya dong, kita mau ke ini. Rental.
terus di sini bodinya movie ID 1. Nah ini kita mau nge-rental dari movie ID 1, kita bisa rental dari sini juga. Kita rental, coba di rental successful. Kalau misalnya kita rental di 9 itu kalau nggak salah Suzume, kita rental One Piece. Nah kita rental successful. Dan ya tadi kalau kita lihat harusnya dia langsung ini lagi, rentalnya udah ini refresh, harusnya di refresh ya. Open deal. Nah ya lihat ya, available-nya sudah nggak bisa, karena kalau misalnya dipinjam luar nggak bisa. Ini istilahnya film rentalnya cuma satu. Terus lanjut ke Mi Rental. Nah, ini buat melihat ini apa namanya, riwayat yang sudah di rental apa aja. Kita cek aja ya. Postgate, Ctrl V, rental. Notification-nya masih pakai ini user. Nah ini yang pernah di rental banyak sih. Tuh, dari Jumbo, dari terus Darknet, terus Jumbo lagi di rental lagi sama dia, ternyata dia suka sama Jumbo, terus ada One Piece di rental sama dia. Nah ini akan menunjukkan ya tadi history dari apa yang pernah di rental sama user ini. Kalau misalnya kita pakai user yang lain sih nggak ada, karena baru kepake yang rentalnya baru si Yusuf. Oke, selanjutnya itu ada ini ya, user. Nah, untuk ngepost tambah user. Nah ini kita akan bisa ngepost dengan role ya. Jadi role-nya kita bisa post misalnya gini. Kita login dulu. Yang kita pakai token si admin, karena kan tadi yang bisa gunain cuma si admin. Nah terus kita apa ini, get ya, bukan, post, user post. Oke, sini aja, user terus di sini post authentication-nya kita ganti control aduh malah di C lagi. Tapi udah ya masuk. Terus kita bodinya nih, mungkin kita copy dari sini aja lah ya. Di sini kita bisa nambahin role, dari admin ini dia bisa nambahin role misal. Nah misal dari sini username-nya udah ada di sini, kita buat Yusuf 5 aja, Yusuf 5, passwordnya sama. Terus di sini ada, kita kasih koma lagi karena kita akan nambahin satu lagi, yaitu si role-nya itu dia sebagai apa, kita akan buat dia sebagai admin lah ya. Jadi Yusuf 5 ini adalah seorang admin. Oke, kita send, ini post kan user ya, usernya kurang S. Nah dia user created. Nah nanti di sini kita cek dia ada seorang user baru. Nah, ulang ya, user baru, seorang admin baru telah ditambahkan, yaitu Yusuf 5, role-nya admin. Oke, selanjutnya langsung di sini get lihat semua user. Kita bisa lihat semua user, kita tambahin aja berarti ininya si get, kita ganti ini jadi get.
kita bisa melihat semua user. Nah ini ada si ini banyak. Terus tadi kita, oh iya melihatnya dari sini user terus susup. Oke. Jadi ya tadi fungsi get ini buat melihat semua user. Terus terakhir ada user ID, jadi kita update. Update ini bisa dilakukan oleh diri sendiri, tapi kita pakai admin aja lah ya. User ID ini, aduh, update data user, misalnya si ini, tadi kan kita udah ngeliat nih, ID 1, user 2, user 2, user 3, itu. Nah user 2 ini kita ubah role-nya jadi nggak tahu si Yusuf aja deh, Yusuf yang gampang. Yusuf ini put user ini berarti user 9 ya. User 9 kita mau ubah statusnya yang jadi pertama admin, kita ubah jadi member. Kamu turun pangkat. Nah dia kita update user updated. Kalau misalnya kita lihat lagi di dalam ini get, dia si Yusuf turun pangkat menjadi member, tidak lagi adminnya satu saja katanya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir itu user ID, kita bisa ngedelete. Nah kita bisa ngedelete nya ya. Tadi setelah si Yusuf 5 ini sudah diturunkan pangkat, dia akan di delete ya. Usernya 9. Oke, akan menghilangkan dari si Yusuf 5. User deleted. Terus kalau kita lihat get lagi, oke di sini, dan Yusuf sudah hilang, jadi dia sudah tidak dibutuhkan. Jadi mungkin ini saja penjelasan dari saya. Sudah melakukan running program juga. Mungkin beberapa kesimpulan aja. Kesimpulannya itu dari si ini, berarti API ini API atau yang kita gunakan ini si Flash ini ya, jadi dia bisa digunakan untuk membuat sebuah server ya, server biasa, web server yang simple ya. Jadi dia juga menggunakan bahasa Python. Ini sangat direkomendasikan ketika kita ingin mengerjakan sebuah servernya itu lebih simple dan juga lebih cepat, dan dia juga membutuhkan yang spesifikasinya nggak terlalu tinggi, dia kecil. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat malam.